dibedakan menjadi kritik, empatik, dan estetis. Saat mengapresiasi kita dapat menggunakan banyak sekali dasar penilaian yang akan kita pakai. Contohnya penilaian melalui pendekatan analitik berupa pengamatan terhadap karya seni berdasarkan syarat-syarat sebuah karya seni yang berkaitan dengan nilai yang terkandung di dalamnya secara formal, dan pendekatan interpretatif, yaitu cenderung menilai karya seni dari bagaimana tokoh penciptanya melakukan hal atau pandangan dia tentang seni dan lainnya, sehingga cenderung secara bersifat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengapresiasi suatu karya seni dua dimensi, karya seorang seniman terkenal dari luar negeri bernama Vincent van Gogh. Sebelumnya kita mengulas terlebih dahulu biografi singkat tentang Vincent van Gogh. Vincent van Gogh lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di London. Dia memiliki kepribadian yang sulit dan sering gelisah karena Vincent van Gogh mental disorder berupa depresi. Van Gogh tidak berhasil bekerja di sebuah galeri dan kemudian menjadi pengkhotbah bagi para penambang miskin Belgia. Pada 1880 ia memutuskan untuk menjadi seniman. Karyanya dari periode ini yang paling terkenal adalah di University. Lukisan itu menggambarkan kegelapan, kesuraman, serta perasaan sedih seorang Vincent van Gogh yang ia rasakan di kalangan petani dan penambang miskin. Langsung saja kita menunjukkan. Pada kali ini saya akan menganalisa atau mengapresiasi karya seni, salah satu karya seni Vincent van Gogh yang oleh beliau diberi nama Self-Portrait with Vintage Years. Self-Portrait with Vintage Years bercerita tentang seorang Vincent van Gogh yang pada 23 Desember 1888 beliau memotong telinganya sendiri dengan menggunakan pisau cukur karena perasaan depresi yang beliau rasakan saat itu. Latar belakang beliau melukis self-portraitnya sendiri adalah saat itu beliau memendam kesedihan yang mendalam, kedua matanya lesu melihat dirinya yang menyedihkan di dalam cermin. Pada 23 Desember 1888, Vincent van Gogh mengalami depresi yang hebat sehingga dia memotong telinganya sendiri dan menyerahkan potongan telinganya tersebut pada seorang racun. Oke, Self-Portrait with Vintage Years merupakan salah satu karya pelukis terkenal Vincent van Gogh yang diciptakan tahun 1889. Kita bisa lihat wajah beliau pada saat beliau melukiskan ini terlihat sangat sedih, sangat muram karena pada saat itu beliau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Lukisan tersebut menggambarkan dirinya serta telinganya yang baru saja dipotong. Kala itu Van Gogh menderita gangguan kecemasan atau depresi sehingga ia memotongnya sendiri. Lukisan ini menggambarkan potret keadaannya yang sulit. Perpaduan warnanya cenderung pucat. Kita bisa lihat di bagian tembok, di bagian wajah beliau yang cenderung menggunakan warna-warna dengan kontras yang pucat. Van Gogh melukiskan dirinya dengan bantuan cermin. Iya, mungkin sebagian dari kita mengira bahwa telinga beliau yang dipotong adalah telinga sebelah kanan. Padahal saat itu beliau menggunakan media cermin dalam melukiskan dirinya sendiri. Jadi telinga yang beliau potong adalah telinga sebelah kiri karena pengaruh refleks cermin, sehingga telinga yang kita lihat adalah bagian kanan. Lukisan ini menyeratkan kesan kesedihan yang mendalam tampak dari warna, ekspresi, serta visualnya. Lukisan Van Gogh memang selalu unik. Van Gogh beraliran post-impressionism atau pasca impresionisme atau neo-impressionism.
tepatnya. Ia adalah salah satu pionir yang memberikan pengaruh pada banyak aliran lain yang menyusul, yakni Neo-Brasilisme, Fauvism. Meskipun awal karirnya dimulai dengan mengusung aliran realisme, Van Gogh juga dapat dikatakan mengusung aliran ekspresionisme. Yang kedua, kita akan membahas media, alat, dan teknik pada karya seni dua dimensi, khususnya pada lukisan Self-Portrait with Vintage Years milik Vincent van Gogh. Oke, yang pertama media. Vincent van Gogh melukiskan dengan media kanvas 60 x 49 cm dan media basah yakni cat kuning. Jadi sebenarnya beliau melukiskan pada kanvas ukurannya 60 x 49 dan perpaduan warna yang beliau gunakan berasal dari cat minyak. Alatnya beliau menggunakan kuas, cermin sebagai media refleksi self-portrait miliknya sendiri. Terlihat dari bagian telinganya seperti yang saya jelaskan tadi, telinganya tampak yang dipotong bagian kanan, padahal ini aslinya adalah bagian kiri karena bantuan refleksi dari cermin. Palet, lalu easel. Teknik yang beliau gunakan adalah teknik kromatis, yakni teknik gradasi warna. Bisa kita lihat bagian temboknya, ini tidak hanya satu warna saja, namun beliau menggradasi dengan warna kuning serta hijau muda, lalu ada garis-garis semburat di sini. Beliau juga melakukan kromatis, gradasi warna di bagian baju. Ini tidak hanya hijau daun, tapi juga hijau muda digradasi dengan biru. Lalu beliau juga melakukan teknik kromatis pada wajahnya. Kalau kita perhatikan, tidak hanya kuning saja, namun ada sisi merah muda di bagian pipi beliau dan berbagai warna yang menunjukkan suasana kontras, suasana puncak di wajah beliau sendiri. Yang ketiga, kita masuk pada evaluasi seni pada karya seni rupa dua dimensi. Oke, konsep berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menunjukkan interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetik dan pengajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Unsur, menganalisis unsur dapat berupa mengkaji kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa murni, desain, dan kriya. Prinsip dalam mengapresiasi karya seni ada 5: keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan, dan penekanan. Teknik, analisis teknik merupakan hal yang sangat penting dalam penilaian seni karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni untuk menafsirkan nilainya. Bahan, gagasan seni memerlukan penggunaan bahan tertentu dengan pengolahan serta penggunaan alat teknik yang sesuai dan serasi. Oke, konsep. Van Gogh dalam Self-Portrait with Vintage Years menggambarkan potret dirinya sendiri sesuai judulnya. Sumber inspirasinya adalah keadaan dirinya pada saat itu. Kita bisa lihat di sini. Interest seni Van Gogh dalam karyanya yang satu ini ialah Post-Impressionism. Secara interest bentuk dalam lukisan satu ini, Van Gogh tidak menonjolkan suatu bentuk tertentu. Jadi di sini tidak ada bentuk yang menonjol gitu, hanya diri beliau beserta pintu di sini dan pajangan dinding serta dinding yang membelakangi beliau. Nilai estetikanya ada pada segi kromatis atau pemilihan warna yang cenderung pucat serta visualisasi dirinya. Van Gogh menganut estetika modern karena menjadikan dirinya sebagai objek. Aspek visual dalam lukisan ini meliputi struktur rupa. Struktur rupanya bentuk wajah beliau yang cenderung meruncing di bagian dagu, dan ekspresinya yang menggambarkan kesedihan. Terlihat di sini mata beliau yang sangat sayu, seakan-akan menatap suatu kejadian dengan sedih. Komposisi pewarnaan yang menggunakan perpaduan warna pada wajah, pakaian, dan objek lain dalam lukisan serta gaya pribadi Van Gogh adalah self-portrait. Yang kedua, kita masuk pada unsur. Penggunaan garis dalam lukisan ini terlihat jelas pada area tubuh dan wajah Van Gogh.
tubuh kita bisa lihat di bagian bajunya dia menggunakan banyak guratan garis ya. Wajahnya, kerut di wajahnya bisa terlihat jelas karena perpaduan garis. Secara tekstur lukisan ini cenderung kasar semu, artinya kasar tapi tidak nyata atau semu. Warna dalam lukisan ini dilukis dengan gradasi pada wajah, pakaian, dinding, dan pintu. Seperti yang saya jelaskan tadi, gradasinya ada di pintu. Di sini pintu tidak hanya menggunakan satu warna, pakaian, wajah, dan dinding. Warnanya cenderung pucat di bagian wajah. Bentuk yang disajikan dalam lukisan ini tergolong non-geometris. Unsur ruang dalam lukisan ini meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Unsur gelap terang dapat kita lihat di pakaian Van Gogh. Di sini, beliau menambahkan unsur gelap terang pada bagian kerah dan pundak di pakaiannya. Selain itu, kenapa non-geometris? Karena di sini tidak ada bentuk geometri khusus. Kalau kita lihat pada lukisan bergaya geometris, pastikan ada bentuk khusus seperti kubus, balok, atau bentuk bangunan lainnya. Tapi dalam Self-Portrait with Bandaged Ears, Van Gogh tidak menonjolkan suatu bentuk geometris yang khusus. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip. Lukisan ini mengandung prinsip keselarasan, yakni selaras dengan judul lukisan, selaras antara wajah, ekspresi, serta makna yang ingin diungkapkan, yakni makna kesedihan, kekecewaan, dan ratapan Van Gogh terhadap kesebandingan, yakni perbandingan warna serta unsur-unsur lukisan lainnya sebanding. Irama, yakni berkaitan dengan pengaturan warna dan bidang. Keseimbangan, yakni proporsi objek dengan benda di sekitarnya seimbang. Penekanan dalam lukisan ini dapat dilihat dari pemilihan warna yang terkesan monoton dan membosankan. Tidak monoton dan membosankan. Karena pemilihan warna di sini kita tidak hanya disuguhkan oleh satu warna saja kalau kita bisa melihat dengan baik. Apalagi di bagian hiasan dinding di sini ada perpaduan warna yang sangat beragam ya, serta berkaitan dengan nilai estetika yang dianut Van Gogh yang modern. Oke, bahan tadi yang sudah saya sampaikan, lukisan ini menggunakan bahan cat minyak serta kanvas berukuran 60 x 49 cm. Oke, sekarang kita masuk ke teknik. Sebelumnya kita tahu teknik seni rupa dua dimensi itu ada bermacam-macam. Ada plakat, transparan, kolase, 3M, merekat, menggunting, menempel, linear, blok, arsil, dazzle, dan pointillis. Ada juga akuarel, mozaik, dan menganyam. Namun karena kita menganalisis seni rupa dua dimensinya berupa lukisan, maka teknik yang digunakan adalah pastinya gradasi warna karena ini adalah tulisan. Lukisan. Analisis teknik dalam karyanya ini, Van Gogh tidak menonjolkan satu teknik tertentu sebagai dominan. Teknik yang dia pakai adalah kromatis, yakni gradasi warna. Di sini kita bisa lihat Van Gogh memang tidak menggunakan teknik yang menonjol ya, teknik yang khusus. Karena linear juga bukan, pointillis apalagi, dazzle juga bukan. Sebenarnya Van Gogh ini menggunakan perpaduan teknik ya, perpaduan teknik yang beliau bisa seimbangkan dengan baik sehingga menghasilkan karya seni rupa dua dimensi berupa lukisan yang luar biasa. Tapi yang bisa kita tunjukkan secara langsung tekniknya adalah kromatis, yakni gradasi warna. Teknik dazzle digunakan untuk menimbulkan kesan gelap terang pada lukisan. Hal ini dapat dilihat dari pakaian Van Gogh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada teknik yang menonjol yang bisa kita lihat ya. Karena beliau menggunakan perpaduan teknik yang biasanya digunakan dalam seni rupa dua dimensi. Cukup sekian apresiasi seni rupa saya terhadap seni rupa dua dimensi milik lukisan Van Gogh. Dari lukisan ini kita bisa simpulkan ekspresi psikologis yang
penampakan kesedihannya, bagaimana pelukis ingin menyampaikan suatu pesan tersirat melalui lukisannya, melalui raut wajahnya, melalui keadaannya, dengan telinga diperban, telinga dimotong. Seakan-akan Van Gogh ingin mengungkapkan pada dunia gitu bahwa hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.